Permata TV YouTube Indonesia dengan bangga mempersembahkan sebuah storytelling kekinian abad ini, diangkat dari karya besar Esa Mintarja yang sangat populer di masanya, berlatar belakang kisah tanah Jawa masa lampau dengan judul Kisah Api di Bukit Menoreh. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-571. Selamat menikmati. Di akhir kisah sebelumnya disebutkan, berita kedatangan Ki Demang itu pun kemudian segera tersebar di seluruh Kademangan. Setiap orang tahu bahwa Ki Demang pergi ke tanah perdikan Menoreh untuk melamar seorang gadis yang akan dijadikan istri Swandaru yang gemuk itu. Karena itu, mereka pun ingin juga segera mengetahui hasil perjalanan yang menurut ukuran mereka justru terlampau lama itu. Wajah-wajah mereka nampak cerah, berkata Kerto bersungguh-sungguh. Jika demikian, mereka tentu berhasil. Tentu, sahut yang lain. Yang membuka pembicaraan adalah justru anak-anak itu sendiri. Orang-orang tua hanya sekedar dengan resmi membicarakan penyelesaiannya saja. Seorang berambut putih menarik nafas. Katanya, "Itulah sekarang kerja orang-orang tua. Kita tidak lagi dapat berbuat banyak atas anak-anak muda. Tetapi anak-anak muda kadang-kadang tidak menanggung akibatnya. Jika mereka kawin atas kehendak sendiri, mereka tidak mau membiayai diri sendiri. Mereka masih memaksa orang tua mengeluarkan uang buat membiayai perhelatan perkawinan mereka." "Ah, bukankah itu sudah menjadi kewajiban orang tua?" sahut yang lain. Yang mendengarkan percakapan itu tertawa. Orang berambut putih itu pun tertawa pula. Katanya, "Mestinya tidak begitu. Jika mereka menyerahkan jodoh mereka kepada orang-orang tua, maka orang-orang tualah yang harus membiayai perhelatan perkawinan itu. Tetapi jika mereka memilih jodoh mereka sendiri, maka biarlah mereka membiayai perhelatan mereka. Dan kau akan cuci tangan." Orang berambut putih itu tertawa semakin keras. Katanya di sela-sela derai tertawanya, "Hehehe, tidak, tentu bukan begitu." Sementara itu, perjalanan Ki Demang sudah semakin mendekati padukuhan induk di Kademangan Sangkal Putung. Semakin dekat mereka dengan rumah Kademangan, hati Ki Demang pun menjadi semakin berdebar-debar. Demikian juga Swandaru dan bahkan Agung Sedayu, karena di rumah itu tinggal seorang gadis cantik yang bernama Sekar Mirah. Meskipun agak keras hati, namun gadis itu memiliki tatapan mata yang bagaikan mengikat. Terngiang sekilas di telinga Agung Sedayu kata-kata Untara. "Nah, kapan aku harus datang ke Sangkal Putung?" Kemudian katanya, "Tetapi kau harus mempunyai pegangan lebih dahulu." Agung Sedayu menarik nafas. Sekali lagi terbayang kemungkinan yang dapat terjadi atasnya dan atas Swandaru. Swandaru tentu akan mempunyai pegangan yang mapan. Sedang apakah yang akan dapat diberikan kepada Sekar Mirah? Padahal menurut sikap lahiriahnya, Sekar Mirah bukan seorang gadis yang dengan rela menerima kesederhanaan tata cara hidup, seperti juga Swandaru.
Ia mempunyai harga diri yang kadang-kadang agak berlebih-lebihan, berkata Agung Sedayu di dalam hatinya. Teringat olehnya bagaimana Sekar Mirah menjadi kurang senang pada saat mereka mengunjungi perhelatan perkawinan Untara hanya karena tempat duduk dan tegur sapa yang kurang berkenan di hatinya. Tetapi bagaimanapun juga, gadis itu telah memikat hatinya di dalam keseluruhan. Ia tidak akan dapat memisahkan sifat-sifat baiknya dari sifat-sifat yang kurang baik. Dan ia tidak akan dapat menerima Sekar Mirah dari segi yang baik saja dan menolak segi yang lain. Jika ia menerima gadis itu, maka itulah Sekar Mirah seutuhnya. Dengan demikian maka justru Agung Sedayulah yang kemudian menjadi sangat gelisah, bukan sekedar menghadapi kehadiran mereka di rumah Ki Demang Sangkal Putung dan berbagai pertanyaan yang bakal tertumpah, tetapi justru menghadapi masa depannya, masa depan yang panjang. Setiap kali terngiang kata-kata Untara di telinganya, namun setiap kali ia selalu bertanya pula kepada diri sendiri. Jika aku menghentikan petualangan ini, apakah yang akan aku kerjakan? Aku tidak pantas menjadi seorang prajurit, tetapi aku tidak dapat pula mendapatkan pekerjaan lain. Untuk menjadi petani biasa, maka semuanya akan menjadi serba kekurangan bagi Sekar Mirah. Karena sawah peninggalan ayah yang tidak begitu luas, masih harus dibagi dengan Kakang Untara. Kadang-kadang terbayang hutan yang lebat dan luas di Mataram. Jika ia ikut membuka hutan itu dengan sebenarnya, bukan sekedar mengejar hantu-hantuan atau orang-orang lain yang dengan sengaja menghalangi pembukaan hutan itu, maka ia akan mendapatkan tanah yang cukup luas. Mungkin ia akan mendapat hak khusus untuk membuka 2 atau 3 bagian tanah lebih banyak daripada orang-orang lain. Tetapi membuka hutan membutuhkan waktu dan perkembangan. Apalagi sampai saat itu Agung Sedayu masih belum mulai sama sekali. Tiba-tiba angan-angan Agung Sedayu pun pecah ketika ia mendengar beberapa orang anak-anak muda berteriak, Ki Demang! Ki Demang sudah datang! Agung Sedayu mengangkat wajahnya. Dilihatnya beberapa orang anak muda berdiri di sudut desa. Mereka berlari-larian menyongsong Demangnya yang datang dari bepergian yang cukup jauh dan untuk waktu yang cukup lama. Namun ternyata ketika iring-iringan Ki Demang itu menjadi semakin dekat, yang menjadi pusat perhatian mereka adalah Swandaru. Seorang anak muda dengan melambaikan tangannya berkata, "Kami sudah membuat tandu untuk pengantinmu, Swandaru." Anak-anak muda itu tertawa. Swandaru pun tertawa pula. Katanya, "Hahaha, terima kasih, tetapi kau harus membuat bambu usungannya rangkap. Aku menjadi semakin gemuk sekarang. Karena itu, kalian harus hati-hati menyediakan tandu buatku." "Tidak untukmu," sahut yang lain, "tetapi untuk pengantinmu. Seperti seorang kesatria di dalam dongeng. Istrinya naik tandu dan suaminya naik kuda, diiringi dengan sebuah pengawal pasukan berkuda." Swandaru tertawa, tetapi ia masih mendengar seorang kawannya berkata, "Kuda lumping, tepat sekali bagi Swandaru. Pengantinnya pun harus naik kuda lumping pula." Anak-anak muda itu tertawa. Swandaru pun tertawa pula. Bahkan Ki Demang pun tertawa seperti anak-anak muda itu juga.
Kiwas kita yang baru pertama kalinya datang ke Sangkal Putung, melihat betapa akrabnya hubungan anak-anak muda di Sangkal Putung. Agaknya hal itu terbentuk sejak saat mereka bersama-sama menghadapi bahaya yang mengancam kademangan mereka. Ketika Tohpati ada di depan hidung kademangan Sangkal Putung dengan tongkat berkepala tengkorak kuningnya. Tetapi Swandaru tidak berhenti dan iring-iringan itu pun tidak berhenti pula. Anak-anak muda itu menyambut dengan caranya sendiri di pojok desa. Sejenak kemudian maka iring-iringan itu pun telah memasuki induk Kademangan. Mereka menyusuri jalan yang langsung menuju ke rumah Ki Demang Sangkal Putung. Kabar tentang kedatangan Ki Demang itu pun segera tersebar ke seluruh Kademangan, dan mereka pun segera mencari arti dari senyum dan Guru Swandaru. Agaknya lamaran mereka tidak menjumpai kesulitan apapun, berkata orang-orang Sangkal Putung. Dan mereka pun ikut bergembira karena dengan demikian maka sebentar lagi Sangkal Putung akan segera merayakan hari perkawinan Swandaru. Swandaru Geni, anak laki-laki satu-satunya dari Ki Demang dan yang kelak pada suatu saat akan menggantikan kedudukan ayahnya apabila ayahnya sudah tidak dapat menjalankan tugasnya lagi. Demikianlah ketika iring-iringan itu mendekati regol Kademangan, beberapa orang yang kebetulan berada di depan regol segera memberitahukan kehadiran Ki Demang itu kepada seisi rumah. Nyai Demang dan Sekar Mirah memang sudah lama sekali menanti Ki Demang. Karena itu mereka pun segera berlari-larian turun ke halaman menyongsong kedatangan iring-iringan itu. Kedatangan Ki Demang dan Swandaru bersama segenap orang dalam iring-iringan itu telah membuat halaman Kademangan menjadi riuh. Swandaru pun dengan serta-merta mendapatkan ibunya, dan seperti terhadap Swandaru di saat masih kanak-kanak, ibunya pun memeluknya sambil berkata, "Kau selamat, anakku. Bukankah perjalananmu tidak menjumpai kesulitan? Kalian pergi terlampau lama, sehingga hatiku menjadi sangat cemas." "Tidak apa-apa, Ibu. Aku selamat seperti yang Ibu lihat sekarang." Dalam pada itu, Sekar Mirah pun mulai memuntahkan pertanyaan-pertanyaannya kepada ayahnya. Kenapa mereka terlalu lama pergi? Kenapa tidak segera kembali? Apakah ada sesuatu di perjalanan atau hambatan apapun yang dijumpainya? "Nantilah, Sekar Mirah," berkata ibunya. Marilah, silakan naik ke pendopo." Ki Demang dan kawan-kawannya seperjalanan itu pun segera mencuci kakinya dengan air di jambangan di bawah sebatang pohon kemuning di halaman. Kemudian mereka pun segera naik ke pendopo, duduk melingkar di atas sehelai tikar pandan yang putih. Hanya Ki Demang sajalah yang langsung masuk ke dalam rumah, diikuti oleh istrinya dan Sekar Mirah. "Nanti aku akan menceritakan kisah perjalananku yang sangat menarik," berkata Ki Demang. "Sekarang aku sudah selamat sampai di rumah ini kembali." "Tetapi ayah terlampau lama. Aku sudah memutuskan, jika dalam pekan ini ayah tidak pulang, aku akan menyusul," berkata Sekar Mirah. Ki Demang tertawa, ditepuknya bahu anak gadisnya yang manja itu. Tetapi Sekar Mirah berkata, "Ayah dapat tertawa,
Tetapi kami di sini tidak. Mungkin selama ini ayah dan Kakang Suwandaru selalu tertawa di perjalanan. Tetapi selama ini, kami di sini selalu berdebar-debar menunggu ayah pulang. Jangan kau sangka, perjalananku menyenangkan seluruhnya, Sekar Mirah. Kami sudah terlibat dalam persoalan Mataram tanpa kami kehendaki. Apakah ayah singgah di Mataram? Untuk beberapa hari. Apalagi untuk beberapa hari. Mataram hanya berada sejengkal dari Sangkal Putung. Kenapa ayah tidak pulang dahulu? Dan apabila persoalannya memang belum selesai, ayah dapat kembali ke Mataram setiap saat. Begitu ayah bangun tidur dan menggeliat, ayah sudah sampai di Mataram. Nanti sajalah, Sekar Mirah. Cegah ibunya. Biarlah ayahmu beristirahat saja dahulu. Nah, begitulah, berkata Ki Demang, dan Nyai Demang menyahut pula. Silahkan Kakang Demang. Mungkin Kakang Demang akan berganti pakaian atau akan menyimpan pusaka dan senjata setelah pergi untuk waktu yang lama tanpa mengirimkan kabar. Aku tidak menduga bahwa perjalanan ini akan terlalu lama. Tetapi selama di tanah perdikan Menoreh atau di Mataram, Ki Demang dapat mengirimkan seorang atau dua orang yang memberikan kabar keselamatan Ki Demang dan Suwandaru. Siapa orang-orang itu? Bukankah di Mataram atau di tanah perdikan Menoreh banyak orang yang dapat diutus kemari? Sekar Mirahlah yang kemudian memotong pembicaraan itu. Nanti sajalah ibu, biarlah ayah beristirahat saja dahulu. Ibunya termangu-mangu, namun ia pun kemudian tersenyum. Ki Demang pun kemudian masuk ke dalam biliknya untuk menyimpan pusakanya. Tetapi ia tidak berganti pakaian karena ia pun segera pergi ke pendopo menemui tamu-tamunya. Sejenak kemudian, maka dapurlah yang menjadi sibuk. Nyai Demang dan pembantu-pembantunya dengan tergesa-gesa menyiapkan minum dan makanan bagi mereka yang baru saja datang dari perjalanan yang terasa sangat lama itu. Ketika kemudian minuman hangat dan makanan telah dihidangkan, maka Nyai Demang dan Sekar Mirah pun ikut pula duduk di pendopo Kademangan. Beberapa orang bebahu Kademangan pun telah datang pula setelah mereka mendengar bahwa Ki Demang telah datang. Dari mereka, Ki Demang mendengar bahwa selama ini Kademangan Sangkal Putung tidak diganggu oleh kerusuhan-kerusuhan macam apapun. Sekali-sekali masih juga ada kejahatan-kejahatan kecil, tetapi tidak berpengaruh sama sekali atas keseluruhan keseimbangan keamanan di Sangkal Putung. Akhirnya datang giliran Ki Demang harus bercerita tentang perjalanan mereka. Kenapa mereka harus begitu lama baru kembali? Sekar Mirahlah yang selalu mendesak, seolah-olah ia tidak sabar lagi mendengar alasan ayahnya. Kenapa ayahnya pergi terlampau lama? Tentu bukan ayah yang sebenarnya kau tunggu dengan gelisah, berkata Suwandaru. Jadi siapa? Bertanya Sekar Mirah dengan lantang. Kau kira aku menunggu kau dengan gelisah? Tentu tidak. Buat apa kau tergesa-gesa pulang? Tempatmu di tanah perdikan Menoreh. Tentu juga bukan aku. Kau lebih senang jika aku tidak segera pulang, supaya jika ibu menyembelih ayam, kau mendapatkan brutunya. Jadi siapa?
Swandaru tidak menjawab, tetapi dengan sebuah senyum yang dibuat-buat, ia menunjuk Agung Sedayu dengan ujung ibu jarinya. Bohong, bohong. Sekar Mirah sudah bergeser dari tempatnya, tetapi Swandaru pun dengan cepatnya merangkak dan berpindah di belakang Agung Sedayu, sehingga Sekar Mirah tidak mengejarnya lagi. Justru karena Swandaru berada di belakang Agung Sedayu itu. Tetapi dengan wajah kemerah-merahan gadis itu berkata, Awas kau Kakang, jika aku sempat menangkapmu, aku pilin kupingmu. Tidak boleh. Bukankah aku saudara tuamu? Tetapi kau nakal sekali. Sudahlah Mirah, Potong ibunya. kita semua menunggu cerita ayahmu dan barangkali juga Kiai Gringsing dan Ki Sumangkar. Juga tamu kita yang satu itu, berkata Ki Demang yang sudah memperkenalkan Ki Waskita kepada keluarganya dan kepada para bebahu di Sangkal Putung. Ki Waskita hanya tersenyum saja, seperti juga Kiai Gringsing dan Ki Sumangkar. Sejenak kemudian Ki Demang pun mulai bercerita. Diceritakannya apa yang terjadi sepanjang perjalanannya dengan singkat. Tetapi Ki Demang belum menceritakan peristiwa-peristiwa yang terjadi di perjalanannya itu sampai bagian yang sekecil-kecilnya. Ia masih belum menceritakan bahwa Ki Waskita memiliki ilmu yang aneh. Juga belum diceritakannya mengenai perkembangan Mataram yang terakhir. Tetapi ia sudah mengatakan bahwa Ki Gede Pemanahan telah wafat. Berita itu sudah sampai di Kademangan ini, berkata salah seorang bebahu. Dan kami sudah mengira bahwa Ki Demang tentu berada di Mataram saat itu. Ki Demang Sangkal Putung pun mengangguk-angguk. Berita tentang wafatnya Ki Gede Pemanahan tentu sudah tersebar di seluruh Pajang, karena Ki Gede pernah menjabat pangkat tertinggi di kalangan keprajuritan Pajang. Namun pada itu, Sekar Mirah menyela. Nah, apakah sulitnya ayah pulang sebentar pada saat menjelang pemakaman Ki Gede Pemanahan? Bukankah Ki Juru Martani sempat juga pergi ke Pajang? Padahal jalan ke Pajang lewat di sebelah Kademangan ini. Tentu tidak mungkin, Mirah, jawab ayahnya. Aku tidak akan dapat pergi selagi Mataram sibuk menyelenggarakan jenazah Ki Gede Pemanahan. Tetapi Ki Juru Martani pergi juga. Itu pun termasuk dalam rangkaian penyelenggaraan jenazah Ki Gede. Saat itu, Ki Juru Martani pergi menghadap Kanjeng Sultan Pajang. Tetapi sebenarnya ayah dapat berpesan kepada Ki Juru Martani untuk singgah sebentar di Sangkal Putung dan memberitahukan kepada kami bahwa ayah masih berada di Mataram. Dengan demikian, kami tidak terlampau gelisah menunggu ayah pulang. Tentu tidak mungkin, Mirah. Ki Juru adalah seorang tua yang dihormati oleh seluruh rakyat Mataram dan bahkan Pajang. Adalah tidak sopan jika aku mohon agar Ki Juru bersedia singgah sebentar di Sangkal Putung. Sekar Mirah memandang ayahnya dengan heran. Kemudian katanya, Apakah orang-orang terhormat tidak bersedia menolong orang lain? bukan begitu, tetapi waktu itu Ki Juru pun sangat tergesa-gesa. Sambil menarik nafas dalam-dalam, Sekar Mirah berkata, Nah, alasan yang kedua ini agak lebih baik kedengarannya.
Agung Sedayu yang mendengarkan saja pembicaraan itu menjadi berdebar-debar. Ia menjadi heran mendengar tanggapan Sekar Mirah atas orang-orang yang dianggap terhormat. Kenapa ia bersikap demikian datar terhadap Ki Juru Martani dan bahkan sama sekali tidak mau mengerti kenapa Ki Demang tidak berani berpesan kepadanya agar singgah di Sangkal Putung. Mungkin Sekar Mirah yang sepanjang hidupnya berada di Kademangan, yang cukup jauh dari kota, tidak mengerti bagaimana ia harus bersikap terhadap orang-orang yang dianggap penting di Pajang. Atau barangkali sikap tinggi hatinya lah yang justru mendorongnya dengan sengaja menunjukkan sikap yang demikian. Seolah-olah derajatnya tidak harus lebih rendah dari orang yang bernama Ki Juru Martani itu. Berkata Agung Sedayu di dalam hatinya. Namun demikian Agung Sedayu masih juga mencoba mencari jalan keluar dari sifat-sifat Sekar Mirah itu. Kelak aku akan dapat menuntunnya, meskipun barangkali akan terasa sulit sekali. Demikianlah, setelah pembicaraan itu berjalan beberapa lamanya, maka makanan pun telah siap pula. Ki Demang dan tamu-tamunya segera membenahi dirinya dan mandi di pakiwan itu. Sementara nasi dihidangkan di pendopo. Ketika kemudian Sangkal Putung menjadi gelap dan para bebahu Kademangan sudah meninggalkan pendopo untuk memberi kesempatan Ki Demang dan tamu-tamunya beristirahat. Setelah menempuh perjalanan meskipun tidak begitu jauh, maka mulailah Ki Demang berbicara dengan istrinya. Agaknya Nyai Demang tidak sabar menunggu sampai besok pagi atau saat yang lain. Sementara itu, tamu-tamu Ki Demang sudah dipersilahkan beristirahat di Gandok. Agaknya mereka sudah terlampau biasa berada di rumah itu, selain Ki Waskita. Kiai Gringsing sudah berada di rumah itu untuk beberapa lamanya. Apalagi Ki Sumangkar yang telah menempa Sekar Mirah menjadi seorang gadis yang lain dari gadis-gadis sebayanya. Di ruang dalam, Ki Demang duduk berdua dengan istrinya. Mereka sibuk membicarakan masalah Swandaru yang memang sudah sepantasnya untuk kawin. Nyai Demang merasa gembira sekali bahwa tidak ada kesulitan apapun di dalam pembicaraan mengenai anak laki-lakinya itu. Apalagi setelah ia mendapat gambaran serba sedikit tentang keadaan tanah perdikan Menoreh. Tanah itu subur sekali, terutama di bagian timur, berkata Ki Demang. Tetapi, bukankah Menoreh merupakan sebuah perbukitan batu padas yang keras dan tandus? Bertanya istrinya. Tentu saja, tanah perdikan Menoreh bukan sekedar gunung berbatu-batu, tetapi lembahnya hijau, terbentang dari kaki bukit sampai ke pinggir Kali Progo. Begitu luasnya? Ya, begitu luasnya. Tetapi Ki Demang pun kemudian bertanya, apakah kau dapat menduga berapa luasnya tanah percikan itu? Nyai Demang menggelengkan kepalanya. Katanya, Tidak. jauh lebih luas dari Kademangan ini. Tetapi ada sesuatu yang membuat aku lebih berbangga terhadap Kademangan ini daripada tanah percikan Menoreh. Apa? Di sela-sela bukit batu itu merupakan tempat persembunyian beberapa orang penjahat. Memang tempatnya memungkinkan sekali. Dan seperti yang kau duga, sebagian dari tanah yang luas itu adalah bukit-bukit tandus
Meskipun demikian, tanah perdikan Menoreh mempunyai cukup tanah persawahan untuk memberikan makan kepada seluruh rakyatnya. Nyai Demang mengangguk-anggukkan kepalanya. Ia mencoba membayangkan betapa cantiknya tanah perdikan Menoreh itu. Terbayang sebuah ngarai yang luas berbatasan gunung-gunung padas yang ditumbuhi batang-batang perdu. Di kaki pergunungan itu terbentang sebuah hutan yang besar, panjang dan lebat. Tetapi Nyai Demang menggelengkan kepalanya. Katanya kepada diri sendiri, Tentu gambaranku keliru. Bukit-bukit itu panjang membujur ke utara. Entahlah. Sekilas terbayang Gunung Merapi yang megah berjajar dengan Gunung Merbabu, bagaikan sepasang pengantin abadi yang berdiri di belakang Kademangan Jati Anom. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah Api di Bukit Menoreh pada kesempatan berikutnya. Sampai jumpa.